Tanah Karo meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Karo yang sekarang, Langkat Hulu, Kota Medan bagian selatan, Deli Hulu, Serdang Hulu, beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Silimakuta di Kabupaten Simalungun, serta beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi. Pada tahun 1823, ketika John Anderson mengunjungi rumah Sultan Deli di Kampung Labuhan, atau sekarang Labuhan Deli, yang berada di Kecamatan Medan Labuhan, dia melihat sebuah gerit di gerbang masuk rumah Sultan. Sultan Deli menjelaskan kepada John Anderson bahwa itu tempat penyimpanan tulang belulang nenek moyangnya yang orang Karo. Dan di tahun 1823, John Anderson mengunjungi Kampung Sunggal. Dia menemukan sekitar 50 rumah adat Karo di sana. Sunggal adalah pusat urung sabernaman pendiri kampung bermarga Surbakti. Tahun 1904, pemerintah kolonial memasukkan wilayah Karo ini ke residen pantai timur Sumatera dengan nama Afdeling Simalungun dan Karolanden, dipimpin oleh seorang kontroleur yang berkantor di Seribu Dolo. Afdeling ini nantinya dimekarkan menjadi dua Afdeling, yaitu Simalungun Landen dan Karolanden. Lalu pemerintah Jepang mengambil alih sistem pemerintahan tanpa merubahnya sedikitpun kecuali menempatkan pemimpin pilihannya dengan jabatan berbahasa Jepang. Akibat pembagian wilayah administrasi pemerintahan semasa kolonial, tanah Karo semakin dipojokkan, sehingga orang-orang beranggapan bahwa tanah Karo hanya terbatas pada dataran tinggi Karo saja. Di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana, wilayah Kabupaten Karo meliputi Kabupaten Karo sekarang ini ditambah beberapa kecamatan di luarnya yang sekarang menjadi bagian Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun. Ini merupakan monumen sejarah yang mengingatkan tanah Karo tidak terbatas pada wilayah administrasi Kabupaten Karo yang sekarang. Walaupun wilayah Kabupaten Karo di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana belum mencakup keseluruhan wilayah tanah Karo, seperti Langkat Hulu, Kota Medan bagian selatan, dan Tanah Pinem juga termasuk bagian tanah Karo yang tidak dimasukkan sebagai bagian wilayah Kabupaten Karo di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan Karo sejak awal hingga sekarang ternyata tidak pernah sesuai dengan konsep prekolonial tanah Karo yang meliputi Karo Gugung dan Karo Jahe, meski perubahan maupun pemekaran telah terjadi beberapa kali. Kabupaten Karo secara administrasi pada saat pimpinan Rakuta Sembiring Brahmana meliputi Kabupaten Karo yang sekarang ditambah Kecamatan Silimakuta yang sekarang masuk Kabupaten Simalungun, dan beberapa kecamatan yang sekarang masuk ke Kabupaten Deli Serdang seperti Kecamatan Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Sibiru-Biru dan Sibolangit. Dan sebagian wilayah Kota Medan sekarang ini di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana masuk ke wilayah Kabupaten Karo karena menjadi bagian Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Namorambe pada saat itu. Meski wilayah Kabupaten Karo di masa kepemimpinan Rakuta Sembiring Brahmana belum lengkap mewakili prekolonial tanah Karo. Sekarang ini wilayah tanah Karo secara administrasi sudah jauh berbeda dari yang dahulu. Namun secara geografis, tanah Karo tetap meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Karo yang sekarang, Langkat Hulu, Kota Medan bagian selatan, Deli Hulu, Serdang Hulu, beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Silimakuta di Kabupaten Simalungun, serta beberapa kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi. Sekian uraian singkat tanah Karo dan Kabupaten Karo. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah-juah.